Kita mulai dengan Tan Malaka. Tan Malaka ini kelahiran Bukit Tinggi, daerah sana. Memangku budaya Minangkabau. Ya, ada yang dari sana? Ada ya. Nama aslinya Ibrahim, gelarnya Datuk. Sultan Ibrahim, gelarnya Datuk Tan Malaka. Kita kenalnya beliau Tan Malaka. Nanti dalam perjuangan dia beberapa kali pakai nama alias, nama samaran, karena hidupnya memang seperti buku yang dia tulis, dari penjara ke penjara. Karena aktivitasnya luar biasa. Pernah di penjara Belanda, pernah di penjara Jepang, pernah jadi buronan internasional, kembali ke Indonesia juga pernah dipenjara oleh negaranya sendiri. Bahkan nanti tewasnya juga oleh saudara-saudaranya sendiri yang dia perjuangkan. Bahkan makamnya aja jadi bahan diskusi nasional. Di mana Tan Malaka dikubur itu kan jadi materi diskusi nasional. Makamnya saja. Jadi betapa dahsyatnya kehidupan beliau. Tan Malaka itu kalau katanya Harry Buzil salah satu dari 7 begawan revolusinya Indonesia. Jadi bagi yang suka teori revolusi, apalagi revolusi Indonesia, harus paham 7 orang ini. Soekarno-Hatta, Amir Syarifuddin, sama Syahrir, kemudian Tan Malaka, Sudirman, 6. Satu lagi Nasution. Ya, jadi 7 orang. Kalau katanya Adam Malik, Tan Malaka ini pasangannya memang Sudirman. Revolusionernya agak mirip. Dibandingkan Soekarno-Hatta lebih revolusioner Tan Malaka Sudirman. Orang-orang yang tidak mau kompromi sama penjajah. Kalau Soekarno-Hatta kan masih mau diplomasi, rundingan. Kalau Tan Malaka tidak mau. Makanya masjidnya Jenderal Sudirman itu harusnya revolusioner. Ya, karena tandemnya Tan Malaka sama Jenderal Sudirman. Kelahiran 1897. Meninggalnya 1949. 4 tahun setelah Indonesia merdeka. Tapi gagasan-gagasannya sangat berpengaruh dalam perjuangan revolusi Indonesia. Muhammad Yamin, Soekarno itu orang-orang di antara yang mengidolakan Tan Malaka. Maka kita harus kenal. Bahkan tahun 63 itu oleh Soekarno beliau diangkat jadi pahlawan nasional dan belum dicabut sampai hari ini. Jadi masih pahlawan. Meskipun tadi ada stigma zaman Orde Baru, tokoh-tokoh yang distigmakan ada di kubu kiri itu biasanya secara sengaja dibikin tidak terlalu populer. Jadi beliau tidak muncul di buku-buku pelajaran, nggak muncul, paling disebut namanya sekilas-sekilas. Tapi gagasan-gagasannya, apalagi tulisan-tulisannya susah ditemukan. Ya alhamdulillah kita sudah melewati masa itu. Sehingga bisa lebih cerdas lagi sekarang bisa membaca-baca. Kan tulisan-tulisannya banyak, sudah mulai didiskusikan di mana-mana. Boleh tidak setuju sama Tan Malaka asal benar-benar sudah ngerti pikirannya apa, yang dibawa apa. Bukan hanya karena stigma. Katanya dia kiri ya, katanya dia. Nah itu, kalau masih katanya-katanya, jangan ikut-ikutan dulu. Nah itu, makanya menurut saya ngaji filsafat ini antara lain dalam rangka itu, kita nambah referensi dulu sebelum suka atau tidak suka tentang apapun. Di Indonesia ini ada 3 tokoh yang membumi sekaligus melangit. Yang pertama Soekarno, yang kedua Tan Malaka, yang ketiga Gus Dur. Abdurrahman Wahid. Itu tokoh-tokoh yang melangit sekaligus membumi. Idealismenya luar biasa. Tapi juga
dekat sama rakyat, tidak elitis. Oke, kita lihat seperti apa. Saya awali dari quotes-nya Tan Malaka. Menurut saya itu luar biasa, bisa kamu pakai. Hidup ini rumusnya itu. Terbentur, 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 akhirnya terbentuk. Jangan takut dengan tantangan. Jangan takut dengan masalah. Biar aja kebentur, biar aja ada masalah. Lama-lama kamu tangguh, lama-lama kamu terbentuk. Kayak orang bikin martabak itu loh, dibanting-banting dulu. Lama-lama bisa jadi martabak dan enak. Kalau nggak mau dibanting ya nggak jadi martabak, cuma kamu beku aja. Jangan takut masalah, jangan takut problem. Jadi dalam hidup kita memang rumusnya itu. Manusia itu harus digiling dulu. Harus dibanting-banting dulu. Harus ketemu banyak masalah dulu. Jadi harus terbentur, 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 pada akhirnya terbentuk. Oke, ya ini mungkin pengalaman Tan Malaka sendiri. Dalam hidupnya dia selalu ada benturan-benturan. Banyak orang anggap dia komunis, tapi dia komunis di awal. Bahkan dia orang yang tidak setuju dengan pemberontakan fisik yang dilakukan oleh komunisme. Itu yang bikin dia keluar dari sana dan nanti bikin partai sendiri, namanya Partai Murba. Itu yang bikin tokoh-tokoh PKI marah luar biasa sama Tan Malaka. Waktu Muso diwawancarai wartawan, gimana Anda mau bikin partai PKI, kira-kira posisinya Tan Malaka apa? Jawabannya Muso, kalau nanti saya kembali ke Indonesia, yang pertama-tama saya gantung adalah Tan Malaka. Padahal Tan Malaka ya sempat jadi anggota partai. Karena jadi partai komunis generasi awal itu, kalau di Indonesia komunisme masuknya kan lewat tokoh dari Belanda itu namanya Snevely, nanti mendirikan partai namanya ISDV. Nanti tokoh-tokoh dari ISDV ini beberapa menginfiltrasi SI, Sarekat Islam yang kemarin diketuai oleh Cokro Aminoto, termasuk Semaun, Darsono dan kawan-kawan. Nah, tokoh-tokoh yang terinfiltrasi oleh sosialisme komunisme ini nanti pecahlah SI, melahirkan SI merah. Nanti SI itu dikenal dua kelompok, ada SI merah sama SI putih. Tan Malaka ada di grup SI merah ini awalnya. Meskipun nanti ISDV yang komunis itu pertama-tama mendirikan partai sekitar tahun 19. Namanya Partai Komunis Hindia, PKH. Setelah itu tahun 20 jadi Partai Komunis Indonesia. Cuma nanti beberapa kebijakannya tidak cocok menurut Tan Malaka. Ada ajaran-ajaran sosialis yang harus diindonesiakan sesuai konteks Indonesia. Tidak asal berontak seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya tahun 26, tahun 48. Nah, nanti antara lain itu termasuk Tan Malaka ini, kalau tadi saya bilang di Indonesia itu pecah jadi nasionalis, komunis, sosialis, Tan Malaka adalah orang yang ada di tiga-tiganya. Bagi dia, yo Islam, yo nasionalis, ya sosialis. Tiga-tiganya iya, tidak ada yang tidak. Ya cinta tanah air, ya ingin melihat kesejahteraan merata di Indonesia, jalannya Islam. Karena mayoritas, kalau di pidatonya 250 juta orang Indonesia itu Muslim. Sejahteranya umat Islam, ya sejahteranya Indonesia. Jadi dia tokoh yang setuju pan-Islamisme untuk berkolaborasi dengan komunisme demi Indonesia. Pokoknya yang nomor satu Indonesianya. Kita awali dari bukunya, karena wong ngaji filsafat diawali dari epistemologinya.
Ini disusun setelah Indonesia merdeka. Cuma Tan Malaka masih pelarian. Hanya saja sudah pulang ke Indonesia. Madilog itu materialisme, dialektika, logika. Bukunya yang sangat terkenal. Menyusunnya dalam waktu 8 bulan. Dalam pelarian. Cuma saat itu dia tinggal di Jakarta, di Kalibata. Cuma setelah tinggal di Kalibata, terus merasa banyak mata-mata, terus nanti belakangan pindah ke Banten. Oke, di masa-masa itulah nanti dia menyusun Madilog. Materialisme, dialektika, logika. Ini kan kayak kamu belajar filsafat. Ada materialisme, ada dialektika, ada logika. Ini menurut visinya Tan Malaka, memperjuangkan Indonesia itu pertama-tama harus mengubah mindset, cara berpikirnya orang Indonesia. Kalau cara berpikirnya tidak diubah, diganti sistem apapun, tidak akan berubah. Kalau mindset kita tidak geser, hidup kita tidak akan ganti. Ya begini-begini saja. Apalagi mindsetnya orang Indonesia, apalagi Jawa. Dan mayoritas sebenarnya orang Indonesia, cara berpikirnya kan seperti di Cokro Aminoto kemarin. Cenderung fatalis, cenderung pasrah, cenderung lillahi ta'ala, cenderung ya mistik, cenderung apa. Mungkin kalau di Jawa tertentu ada bau-bau kleniknya. Ini susah kalau diajak berjuang. Kalau mindsetnya masih ini, alah tenang aja kita dijajah. Dunia ini hanya sementara. Cuma mampir ngombe sebentar, mampir minum sebentar. Ngapain sih ngoyo-ngoyo, biar aja lah, nggak lama kok, selesai. Mau berjuang kayak gimana kalau mentalnya semacam ini? Jadi, lo itu pernyataan itu ndak keliru, cuma konteksnya ndak pas. Kalau sudah berjuang mati-matian, terus segala upaya dikerahkan kok gagal, ya ndak apa-apa, takdirnya memang begitu. Tapi belum ngapa-ngapain kok sudah takdir. Itu bahaya. Maka yang pertama mau dirombak oleh Tan Malaka adalah struktur berpikir. Makanya di situ saya pakai kalimat itu perjuangan epistemologi. Oke. Dari kalian tidak suka filsafat jadi suka filsafat, itu kan ada pergeseran mindset. Dulu dengar kata filsafat aja bencinya setengah mati. Sekarang jangan-jangan lebih benci lagi. Karena dulu tidak dibikin pusing oleh filsafat, wong kamu tidak peduli. Sekarang dibikin pusing tiap minggu oleh filsafat. Tapi maunya Tan Malaka tidak, harus ada mindset yang ganti. Oke, jadi kalau tidak akan bisa bangkit. Penjajahan bisa dianggap takdir. Dunia yang kelihatan itu bukan dunia yang sejati. Dunia yang sejati besok di akhirat. Oh, itu bahaya untuk melakukan revolusi. Oke, jadi pertama-tama harus berjuang di ranah epistemologi. Dasarnya apa sekarang? Mari percaya pada materi. Banyak orang, zaman itu saya tidak tahu zaman ini ya apa enggak, materi itu dianggap barang yang jelek. Barang yang gelap. Sesuatu yang lawannya. Kalau ada material sama spiritual, di kepala kita bunyi yang spiritual ini yang terang, yang material ini yang gelap. Dan dunia ini materi. Maka jangan banyak-banyak mikir dunia. Dunia ini sementara dan materi. Kita mikir yang akhirat, yang lebih abadi, yang lebih itu. Yang di kepalanya orang Indonesia banyak yang begitu zaman itu. Kalau zaman sekarang kan sudah tidak ada bedanya. Oke. Jadi maunya Tan Malaka loh, ayo diterima materi ini. Wong dia dasar dari kenyataan kok.
Bahkan kita berpikir itu kan diawali dari materi. Ya kayak realismenya Aristoteles itu kan. Jadi loh, dasarnya berpikir ya realitas. Otak ini alat. Tapi bahan pikiran itu kan dari kenyataan sekeliling kita. Di otak ini ada rumus-rumusnya ya. Tapi kalau rumus-rumus nggak dikasih bahan ya otaknya sia-sia, tidak ada gunanya. Bahannya dari mana? Dari materi. Dari kehidupan nyata, pengalaman real. Di sini mungkin ada mesin namanya misalnya sebab akibat. Loh, sebab akibat ini kan hanya alat. Dia fungsional kalau kita terjemahkan secara real. Gitu loh. Gara-gara tidak makan 3 hari, kita jatuh sakit. Itu kan sebab akibat. Wujud nyata dari mesin yang namanya sebab akibat. Kita tidak makan, itu kan fakta. Kita sakit, itu fakta. Ini kan dua-duanya materi. Yang menghubungkan tidak makan dengan sakit itu otak, akal. Cuma akal kita tidak bisa menghubungkan kalau tidak ada materinya. Jadi materialisme itu, ayo mikir yang konkret-konkret. Jangan ngomong yang abstrak-abstrak. Itu mungkin kritik terhadap kajian-kajian Islam tertentu sebelumnya. Kayak kajian kalam, itu kan yang dibahas langit semua. Padahal umatnya pontang-panting melawan penjajahan. Di sini ngajinya, besok kita di akhirat. Ada sekian ratus bidadari. Nggak salah. Cuma dilihat realitas, mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, real. Nah, itu maunya Tan Malaka. Ya langit itu penting, tapi bumi kan juga yang sekarang kita tinggali. Bukan meninggalkan sama sekali demi dunia non materi. Kita harus punya rumus untuk menghadapi materi. Dan Tan Malaka termasuk yang banyak bahas sunatullah. Sunatullah itu hukum alam. Allah ini kan sudah ngasih model sendiri, ngasih rumus sendiri terhadap alam semesta. Yaitu yang harus kita baca. Kita harus mengembangkan pengetahuan, mengembangkan ilmu. Nah, itu materialisme. Jadi basisnya, ayo kita menggeser cara kita berpikir. Sekarang jangan segan-segan untuk memikirkan hal-hal dunia. Karena kita hidup di dunia yang nyata. Nah, itu bahasa kasarnya begitu. Oke. Jadi yang pertama itu